Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertama, kita bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua. Alhamdulillah, pada sore yang berbahagia ini dipertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat dengan satu niat untuk mengkaji satu ayat dari Al-Quran, satu hadis dari Nabi yang mulia. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kita yakni ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan kita dunia dan juga kehidupan akhirat. Tak lupa salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian pula untuk keluarga beliau, keturunan beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikutnya hingga tegaknya hari kiamat. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Dalam kesempatan ini kita akan mengkaji satu hadis yang diriwayatkan dari sahabat Mu'adz bin Jabal, yakni tentang pentingnya menjaga lisan kita. Karena ternyata lisan ini merupakan kunci bertahannya ibadah kita kepada Allah Jalla wa'ala. Amal kita ini tetap dalam kondisi terpelihara jika kita mampu menjaga lisan. Ya. Yang pertama, hadis yang terdapat dalam Sahih At-Tirmidzi, yaitu di nomor 2616 insyaallah. Ketika itu Nabi SAW, saya balik ya, ketika itu Mu'adz bin Jabal bersama Nabi, bukan Nabi bersama Mu'adz bin Jabal ya. Ketika itu sahabat Mu'adz bin Jabal bersama Nabi SAW dalam sebuah perjalanan. Ya. Ini punya siapa? Ustaz saya tanya kalau ini. Tukar. Tangan kiri, Pak. Afwan. Ya.
Tes. Baik. Silakan. Dari Mu'adz bin Jabal, ia berkata, aku bersama Nabi SAW dalam sebuah perjalanan. Pada suatu hari, aku berada di dekat beliau, sedangkan kami sedang berjalan. Aku berkata, wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku amal perbuatan yang dapat membuatku masuk surga dan menjauhkanku dari api neraka. Iya, Nabi SAW ditanya oleh sahabat Mu'adz, ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin, terangkan kepadaku satu amal, yudkhiluni ilal jannah, yang dapat memasukkan diriku ke dalam surga, wa yub'adani anin nari, dan amal yang dapat menjauhkan diriku dari neraka, memasukkan ke surga, menjauhkan dari neraka. Sekalipun setiap diri kita ini pasti berdoa setiap hari, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mirip doa, ini permintaan. Kalau ini amalan, bisa dibedakan ya, amalan dan permintaan. Kalau permintaan siapa saja boleh, mau minta apa saja monggo. Tapi ini amalan. Nah, amalan ini harus berjuang untuk mengerjakannya. Tapi yang lebih penting di sini, apa yang memasukkan seseorang ke surga, menghindarkan seorang dari neraka itu, ternyata itu adalah karunia dari Allah Jalla wa'ala. Sehingga Nabi mengatakan apa? Ya. Beliau bersabda, kamu telah menanyakan persoalan yang besar kepadaku. Nabi kemudian mengatakan, laqad sa'alta an 'azimin, sungguh kau bertanya tentang perkara yang besar, perkara yang dapat memasukkan seseorang ke dalam surga. Itu kira-kira perkara besar atau kecil? Gimana caranya masuk surga? Itu perkara besar. Gimana caranya masuk pegawai negeri? Perkara besar apa kecil? Gimana caranya bisa masuk TNI? Besar apa kecil itu? Hah? Tapi kenapa kok direwangi ngedol sawah? Ono sing ngedol sawah, ono sing ngedol sapi. Bahkan dengan cara-cara yang tidak dihalalkan. Ada yang nyogok. Bener tak itu? Berarti itu dianggap besar apa kecil? Besar. Padahal itu perkara kecil, urusan tapi bagaimana seseorang masuk surga? Besar apa kecil itu? Wah, perkara sangat besar itu. Tidak bisa dinilai betapa besarnya itu. Sesuatu yang dapat menghindarkan seseorang dari neraka itu perkara besar itu. Tapi semua itu, kata Nabi, lanjut. Hal itu mudah bagi orang yang diberikan kemudahan oleh Allah. Wa huwa yasirun ala man yassarahu Allahu alaihi. Hal itu mudah bagi yang dimudahkan oleh Allah. Gampang bagi yang digampangkan oleh Allah. Ringan bagi yang diringankan oleh Allah. Jadi semua itu tergantung. Ada kemudahan nggak dari Allah? Kalau Allah memudahkan, gampang. Nah, apa saja amal-amal yang dapat memasukkan ke surga itu, yang semua itu adalah kemudahan dari Allah? Yaitu, kamu hendaknya menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan yang lain. Ta'budullaha wa la tusyriku billahi syai'a. Kau menyembah kepada Allah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Yang kedua, mendirikan salat. wa tuqimus salata. Kau tegakkan salat.
Yang ketiga, menunaikan zakat. wa tu'tiyaz zakata, dan kau tunaikan zakat. Yang keempat, Berpuasa di bulan Ramadan. wa tasumu ramadhana, kau berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang keempat, yang kelima, Melaksanakan haji di Baitullah. wa tahujjul baita, dan melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Ternyata semuanya adalah rukun apa? Rukun Islam. Jadi kita melaksanakan rukun Islam, kita sholat, kita puasa, kita zakat, itu atas kemudahan dari siapa? Allah. Kalau tidak dimudahkan oleh Allah, nggak akan bisa. Termasuk kehadiran antum datang ke tempat ini, siapa yang memudahkan? Maka jangan kita merasa sombong. Kon ngaji rek. Ak dhewe iki gak tau telat ngaji ku. Sopo ya kan? Nah, itu. Nggak boleh. Kita ini harus merasa bahwa ini kemudahan dari siapa? Allah. Maka beruntunglah dan bersyukurlah kepada Allah. Alhamdulillah, Engkau mudahkan aku, wahai Allah, untuk datang ke tempat ini, ya Allah. Kau mudahkan aku, ya Allah, mengambil pelajaran hari ini, ya Allah. Kau mudahkan aku, ya Allah, menikmati kopimu, ya Allah. Itu pun kemudahan dari Allah, bukan hanya ibadah. Semua dimudahkan oleh Allah. Saya pas sola itu sampai masih di Sidotopo Wetan. Sola asar mau lu. Sidotopo Wetan itu mak. Tadi itu menjelang asar sola baru keluar kajian. Lewat Mer, mana? Kenjeran, Mer, wis macet kan? Iya pasti. Padet itu. Akhirnya naik tol Gunung Anyar itu. Itu pun padet. Sampai bablas tol Sidoarjo, keluar exit Pondok Jati. Itu kalau nggak dimudahkan sama Allah, nggak bisa ke sini saya. Bisa jadi moro-moro nang dalan jegret. Ya, nah itu. Kalau nggak dimudahkan Allah, nggak ke sini. Dan yang ganti saya kalau nggak dimudahkan, kaiso. Ya kan? Catatan samono kae hilang kabeh. Ya blank langsung kalau tidak dimudahkan oleh Allah. Masih disiapkan 2 minggu, hilang kabeh. Siapa yang memudahkan itu? Allah. Wa huwa yasirun ala man yassarahu Allahu alaihi. Hal itu mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah. Makanya kita harus selalu bersyukur. Alhamdulillah saya dimudahkan. Makanya koneksitas kita kepada Allah itu harus selalu terjaga. Minta sama Allah kemudahan. Karena kalau tidak dimudahkan, apapun urusan kita sulit. Walaupun menurut akal gampang. Dan kalau dimudahkan menurut akal sulit, ternyata lancar. Ini. Baik, kemudian apa kata Allah? Kata Nabi SAW berikutnya. Setelah maukah aku beritahukan kepadamu pintu-pintu kebaikan? Ala adulluka bi abwabil khair. Maukah kau kutunjukkan dengan pintu-pintu kebaikan? Apa itu? Puasa adalah perisai. As-siyamu junnah. Puasa adalah perisai. Ini maksudnya puasa sunnah. Kalau tadi rukun Islam puasa wajib Ramadan. Ini puasa sunnah. Semakin orang banyak puasa, berarti dia telah membangun perisainya. Junnah. Kata Syekh Utsaimin, junnatun fid dunya, junnatun minal ma'asi. Perisai di dunia itu perisai dari berbuat maksiat. Wa junnatun fil akhirah, dan perisai di akhirat junnatun minan nari, yaitu perisai dari api neraka. Karena tidaklah orang yang berpuasa akan dihindarkan oleh Allah dari api neraka sejauh perjalanan 70 musim. Lanjut. Sedekah itu dapat menghapuskan dosa sebagaimana air dapat memadamkan api. As-sadaqatu tudfi'ul khati'at. Sedekah itu dapat menghapus kesalahan-kesalahan.
Kama tutfi'ul ma'un nara, sebagaimana air dapat memadamkan api. Salah satu cara menghapus dosa yaitu dengan banyak-banyak apa? Sedekah. Di samping istighfar ada sedekah, terutama para perempuan, para wanita. Allah gabung antara istighfar dan sedekah. Kenapa? Karena penyebab wanita itu banyak masuk ke dalam neraka karena banyak dosa. Dosa apa itu? Yaitu kufur. Kufur kepada Allah kah? Tidak. Ternyata kufur kepada suami. Tidak pandai bersyukur atas pemberian suami. Maka Nabi menyebutkan dua solusi, digabung antara istighfar dan sedekah. Apa kata Nabi? Buka Muslim 61. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda. Apa sabda beliau? Wahai kaum wanita, bersedekahlah kamu dan banyak-banyaklah istighfar atau mohon ampun. Iya, ya nisa, wahai para wanita, aktsirna bis sadaqah wal istighfar, perbanyaklah oleh kalian sedekah dan istighfar, sedekah dan mohon ampun. Karena keduanya ini penghapus dosa. Dan wanita ini banyak dosa, sehingga dia menjadi mayoritas penghuni neraka. Apa kata Nabi? Karena aku melihat kebanyakan isi neraka ialah kaum wanita. Ada seorang wanita bertanya kepada Nabi. Apa katanya? Seorang wanita yang cerdas lantas bertanya, apa kesalahan kami ya Rasulullah? Makanya kami kebanyakan penghuni neraka. Jawab Rasulullah SAW, kaum wanita suka memaki dan memungkiri jasa suami. Inilah sebab kenapa wanita itu banyak masuk neraka. Sebabnya yaitu apa? Suka nyacat. Di situ disebutkan apa? Memaki, nyacat. Alam, ngene ae, aku yo iso. Gawe ngono ae gampang. Ketokane tok apik tapi gak enak. Nyacat ya? Enak dicacat opo maneh? Entek ngamek. Hati-hati para wanita, jangan kita ini sering apa nyacat itu kalau bahasa Indonesianya? Mencela. Suka mencela. Mencibir. Maido wong endi ku? Nah, itu asli. Ya. Hati-hati. Dan yang kedua, yakfurnal asir, yaitu kufur kepada teman hidup, yakni ashir, teman hidupnya, yaitu suaminya. Kenapa demikian? Lanjut. Aku tidak melihat orang yang kurang akal dan kurang agamanya yang melebihi daripada kamu sekalian, kaum wanita. Wanita tadi bertanya pula, kurang bagaimanakah akal dan agama kami ya Rasulullah? Ya Rasulullah SAW, adapun kurang akal karena kesaksian dua orang wanita sama dengan kesaksian seorang pria. Nah, ini bukti kurang akal. Tidak dapat sholat beberapa malam dan tidak puasa beberapa hari bulan Ramadan, dan ini bukti kurang agama. Iya. Maka Nabi memberikan solusi dari semua itu, perbanyak apa? Istighfar dan sedekah. Kembali ke Tirmidzi, disebutkan sedekah dapat menghapus kesalahan sebagaimana api dipadamkan oleh air. Kemudian yang ketiga, dan sholat yang dilakukan oleh seseorang di tengah malam. Wassalatur rajuli fi jawfil laili, dan sholat yang dilakukan oleh seseorang di malam harinya. Sholat apa itu di malam hari? Sholat tahajud, sholat malam. Inilah tiga yang disebut Nabi sebagai abwabul khairi, yaitu apa? Pintu
pintu kebaikan. Lantas Nabi membaca ayat dalam Al-Quran. Apa katanya? Dia berkata, Rasulullah SAW kemudian membaca firman Allah yang artinya lambung-lambung mereka jauh dan tempat tidur mereka. Lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur mereka, hingga pada lafaz apa yang mereka kerjakan. Terpotong ayatnya, coba dibuka lengkapnya surah As-Sajadah surah 32 pada ayat yang ke-16 kalau nggak salah. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Apa kata Allah? Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, dan mereka selalu berdoa kepada Rabb-nya dengan penuh rasa takut dan harap, serta mereka menafkahkan apa-apa rizki yang kami berikan. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu yaksibun. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Apa kata Allah? Ayat 17. Tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. Pada ayat 16, Nabi membaca ayat tersebut. Di dalamnya terdapat dua amalan, yakni apa? Salat malam dan sedekah. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i. Lambung-lambung mereka jauh dari tempat-tempat tidur mereka. Itu kiasan. Lambungnya jauh dari tempat tidur maksudnya apa? Halo? Tidak tidur maksudnya apa? Sholat, tutup delok bal-balan. Ada yang lambungnya jauh dari tempat tidur, tapi nang ngarepe TV, delok Piala Dunia. Ono enggak? Endi wonge? Nggak punya TV tapi nggak HP. Kayamu isok ngeles. Ya. Streaming tapi podo ae. TV ini isok dikonang dindi. Ya. Wedi konangan bojo nang ndi? Mbek ndodok nang jeding. Isok ndelok TV bal-balan. Ya. Direwangi. Soalnya konangan bojone lah. Lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur mereka. Mereka melaksanakan salat malam. Yad'una rabbahum, mereka menyeru Rabb mereka. Khaufan wa tama'a, dengan harap-harap cemas. Berharap diterima amalnya. Cemas apabila takut kalau tidak diterima amalnya. Takut disiksa. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan sebagian dari hartanya mereka infakkan, baik yang wajib berupa zakat ataupun yang sunnah berupa sedekah. Diinfakkan hartanya di jalan Allah. Karena infak itu ada yang fi sabilillah, ada fi sabilish syaitan. Fi sabilillah ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah. Yang wajib zakat, yang wajib nafkah orang tua, yang wajib nafkah istri dan anak. Yang sunnah sedekah, yang mubah tuku sabun gayatus. Untuk kebutuhan dirinya sendiri, mubah. Tuku odol gawe sikatan. Tapi ada juga infak di jalan syaitan. Ini juga ada. Tuku apa? Tuku pulsa gawe kendaan. Ojo lulu kontek piro pulsamu. Itu di jalan apa? Syaitan. Diinfakkan hartanya di jalan Allah. Dan Allah menjanjikan orang yang menggabungkan keduanya ini, menginfakkan harta di jalan Allah dan rajin dia salat malam, Allah janjikan surga yang kenikmatannya itu sungguh menyedapkan pandangan mata.
bahkan ada yang disembunyikan, yang tidak ada seorang pun yang tahu. Sehingga Nabi mengatakan dalam sebuah hadis qudsi, a'dattu li'ibadiyas salihin, aku sediakan, kata Allah, bagi hamba-hambaku yang saleh, yaitu surga, al-jannah, ma la ainun ra'at, sesuatu yang belum pernah terlihat oleh mata, wala udhunun sami'at, sesuatu yang belum pernah terdengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, dan sesuatu yang belum pernah terbersit dalam hati manusia. Hadis riwayat Ibnu Majah. Baik, lanjutkan Tirmidzi. Beliau lalu bersabda, maukah kamu aku beritahukan tentang pangkal, tiang, dan sekaligus puncak segala urusan? Iya. Ala adulluka ya Mu'ad, maukah kau kutunjukkan wahai Mu'ad, bira'sil amri wa amudihi wa dhirwati sanami, yaitu tentang pangkal, tiangnya, sekaligus puncaknya. Apa kata Mu'ad bin Jabal? Aku Tentu wahai Rasul. Apa kata Nabi tentang tiga hal tersebut? Beliau bersabda, pangkal segala urusan adalah Islam. Ra'sul amri al-islamu, pangkal segala urusan adalah Islam. Kemudian Tiangnya adalah sholat. wa amuduhu as-salatu, tiangnya adalah salat. Kalau ada tiang berarti ada puncak. Apa itu? Dan puncaknya adalah jihad. Wa dirwatu sanamihi al-jihadu, puncaknya adalah jihad. Inilah tiga hal: pangkal, tiang, dan puncaknya. Maka segala sesuatu dalam kehidupan ini, semua itu harus bermuara kepada Islam. Kalau perkara itu tidak bermuara kepada Islam, maka perkara itu sia-sia. Harta yang dikeluarkan miliaran, bahkan triliunan, kalau tidak untuk kepentingan Islam, sia-sia nggak? Sia-sia. Tapi harta yang sedikit, masih kopi sak gelas. Tapi kalau untuk kepentingan Islam, kayak sing moco supaya melek, sia-sia apa tidak? Sia-sia atau tidak? Nggak ada sia-sia untuk kepentingan Islam. Walaupun hanya satu gelas aqua, tapi untuk kepentingan agama Allah. Apalagi lebih dari itu. Ngapa meneh alhambra ya kan? Ket mau lah nyindir terus. Nggak ada sia-sia. Iya kan? Nggak ada sia-sia. Antum ngasih sesuatu kepada orang mukmin itu nggak sia-sia. Sekecil apapun, walaupun hanya satu buah kurma. Siapapun itu. Makanya pangkal segala urusan apa? Islam. Segala sesuatu kalau tidak bermuara kepada Islam, tidak untuk kepentingan Islam, tidak untuk kejayaan Islam, sia-sia. Maka apa yang kita miliki harus untuk kepentingan Islam. Apapun. Bahkan kalau perlu bukan harta, termasuk jiwa dan raga. Untuk kepentingan agama Allah. Nah, kalau kita sudah masuk kepada muara, yaitu masuk kepada bingkai Islam, maka di dalam Islam itu ada yang paling pokok. Yang paling pokok itu adalah apa? As-salah. Yaitu salat. Makanya dia yang akan pertama kali ditanya nanti di akhirat. Bukan ibadah yang lain, tapi ibadah apa? Salat. Kenapa salat? Karena salat ini wujud dari pelaksanaan tauhid. Kalau ada orang bertauhid tapi nggak salat, bohong. Kalau ada orang salat, tauhidnya nggak beres, sia-sia salatnya. Maka wujud dari tauhid adalah penegakan salat. Sehingga antara
Kalimat tauhid dengan perintah salat tidak bisa dilepas. Kata Allah dalam surat Thaha ayat 20. Allah berfirman, "Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri." 14 ayatnya. Silakan. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Rob yang hak selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada ilah sesembahan yang hak kecuali aku, kata Allah. Lantas kalau sudah kau yakin bahwa satu-satunya ilah sesembahan yang hak itu Allah, apa yang harus dilakukan? Fa'budni. Allah perintahkan, sembahlah aku, ibadahilah aku. Bagaimana cara beribadahnya? Wa aqimis salata, tegakkanlah salat, li dzikri, untuk mengingatku. Maka amal pertama kali yang akan dihisap di hari kiamat adalah salat. Jika salatnya baik, in saluhat saluha sairu amali, yang lainnya dianggap baik. Wa in fasadat, jika salatnya jelek, rusak, fasada sairu amali, maka amal yang lain pun dianggap tidak baik, rusak. Pangkalnya Islam, tiangnya salat. Nah, dari tiang itu ada tempat tertinggi, puncaknya. Apa itu? Wadirwatu sanami al-jihadu, yaitu jihad fi sabilillah. Artinya apa? Kalau orang berjihad, maka pasti orang itu sholat. Kalau ada orang berjihad nggak sholat, jihadnya bohong. Dia jihad membela agama, tapi ninggal no sholat. Gak usah, gampang. Yang penting kita di jalan Allah. Mati syahid kita. Waya sholat. Wes kok gampang, kok dikompensasi. Wong Nabi sama sahabat aja jihad, meninggalkan sholat nggak? Bahkan mereka tidak meninggalkan sholat berjamaah. Itu saking pentingnya sholat berjamaah. Bahkan para ulama mengatakan wajib sholat berjamaah. Sampai-sampai apa? Menghadapi musuh, tetap berjamaah sholatnya. Gantian, ya kan? Itu saking pentingnya sholat. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Demikian pula, orang yang berjihad itu tentu landasan tauhidnya harus kuat. Kalau tidak, berarti dia memperjuangkan sesuatu yang salah. Atau paling tidak, jihadnya tidak akan diterima oleh Allah. Kenapa? Karena dia telah rusak, yakni tauhidnya. Cacat tauhidnya. Kalau cacat tauhidnya, berarti kemungkinan dia berbuat syirik. Dan syirik ini menghapus semua amal perbuatan, terutama syirik besar. Kemudian apa kata Nabi SAW? Lanjut. Maukah kamu aku beritahukan hal yang dapat menjaga semua itu semua? Aku menjawab, apa jawabnya? Aku menjawab, tentu hai Rasulullah. Ala adulluka ya Mu'ad. Maukah kau kutunjukkan wahai Mu'ad, bimalaki dzalika kulli, tentang sesuatu yang dapat menjaga itu semua. Menjaga salat, puasa, zakat, haji. Terjaga, apanya terjaga? Yaitu praktek pelaksanaannya. Dan yang lebih utama, apa yang terjaga? Terjaga pahalanya. Karena banyak orang, amalnya banyak, tapi pahala amalnya tidak dijaga. Habis. Maukah yang dapat menjaga itu semua? Rukun Islammu, pintu-pintu kebaikanmu, sedekah, salat malam, termasuk juga apa?
yaitu 3: salat malam, sedekah, dan puasa sunnah. Maukah kutunjukkan yang dapat menjaga pintu kebaikan ini dan juga bisa menjaga, yakni apa? Pangkal tiang puncak, yaitu jihad. Apa kata Mu'ad? Apa kata Mu'ad menjawab? Tentu, wahai Rasulullah. Bala ya Rasul, tentu wahai Rasul. Lantas apa yang dilakukan oleh Rasulullah untuk menjaga itu semua? Beliau lalu meraih lisan beliau dan bersabda. Iya, fa'akhadha lisanuhu. Nabi mengambil lisannya, memegang lisannya. Apa lisan itu? Halo? Lisan, lidah. Dipegang lidah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan beliau kemudian mengatakan apa? Dan beliau bersabda, tahanlah lisanmu ini. Kuffa alaika hadza. Tahanlah lisanmu ini. Jaga lisanmu, itu maksudnya. Kenapa? Karena lisan ini dapat menghancurkan seluruh amal perbuatan itu, yaitu pahala-pahalanya. Maka Mu'ad bertanya, apa katanya? Aku berkata, wahai Rasulullah, apakah kami akan diberikan siksa akan apa yang kami ucapkan? Halla mu'akhaduna bima natakallamu bih. Wahai Rasul, apakah orang itu akan disiksa karena sebab ucapan lisannya? Apakah seseorang akan disiksa karena sebab perbuatan lisannya? Apa jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam? Beliau menjawab, celaka kamu wahai Mu'ad. Sakilatka ummuka ya Mu'ad. Sungguh celaka kau wahai Mu'ad. Kalimat sakilatka ummuka, arti bahasanya apa? Semoga ibumu kehilangan dirimu wahai Mu'ad. Seorang ibu kehilangan anak, celaka nggak? Celaka, musibah. Ini ungkapan Arab. Semoga ibumu kehilangan dirimu. Sakilatka ummuka, arti bahasa ringkasnya celaka kau wahai Mu'ad. Kemudian apa kata beliau? Tidaklah manusia dibenamkan wajah dan hidungnya, wajah atau hidung mereka ke dalam api neraka, melainkan karena hasil perbuatan lisan mereka. Iya. Wahal yakubbun nasa ala manakhirihim aw ala wujuhim. Bukankah manusia banyak ditelungkupkan atas hidung mereka, wajah-wajah mereka ke dalam neraka? Illa hasaidu alsinatihim, melainkan karena sebab perbuatan lisannya. Makanya Bapak Ibu saudara sekalian, lisan ini posisinya sangat penting untuk menjaga pahala amal perbuatan kita, bahkan seluruh perbuatan kita. Lisan yang tidak terjaga bisa menjerumuskan seseorang itu kepada perbuatan syirik. Hati-hati. Kalau lisan tidak terjaga, dia bisa berbuat apa? Syirik. Contoh, dia memanggil Allah tapi juga memanggil selain Allah di dalam berdoa. Dia sebut nama Allah tapi juga disebut nama selain Allah. Berarti dia syirik di dalam berdoa. Sebab apa? Lisannya. Demikian pula di dalam berzikir. Dia sebut nama Allah tapi disebut nama selain Allah. Nama raja-raja jin yang dimix dengan Asmaul Husna. Belum pernah tahu ya? Wis kau sate golek-golek. Mau menaik ngamal no. Hati-hati. Makanya kalau ngamalkan wirid-wirid, jangan asal ini bahasa Arab diklaim bahwa ini adalah Asmaul Husna, ternyata dicampur dengan nama jin di situ. Dia sebut nama Allah juga disebut nama jin. Syirik atau tidak? Syirik. Kata Allah Jalla wa Ala, buka Al-Mu'minun surat 23 ayat 117. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa man
yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Apa kata Allah? Dan barang siapa menyembah Rob yang lain di samping Allah, padahal tidak ada suatu dalil pun baginya tentang itu, maka sesungguhnya perhitungannya di sisi Robnya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tiada beruntung. Perhatikan ayat ini. Wa man yadda'u, barang siapa yang yadda'u, dari kata da'a, yadda'u, memanggil, menyeru, berdoa, meminta ma'allah, di samping Allah, beserta Allah, ilahan akhar, ada ilah, ada sesembahan yang lain. Mendua atau tidak? Mendua atau tidak? Mendua. Allah dimintai tapi juga minta ke yang lain. Allah dimadu. Aja meneh Allah, bojomu ae maduwen, ngamuk enggak? Bu, ngamuk apa enggak, Bu? Bohong itu. Semua gak terima, semua gak mau. Kalau mau itu karena apa? Ya karena perjuangan untuk apa? Ya untuk mengkondisikan dirinya. Gak ada perempuan di madu itu, kecuali dia taslim kepada syariat, ya kan? Dan itu perjuangan gak gampang. Baik, jadi gak ada Pak manusia yang mau diduakan, siapapun. Dalam perusahaan ada apa? Dua kepemimpinan. Kira-kira kondisi perusahaan tersebut bagus atau tidak? Apa istilahnya dua kepemimpinan? Dualisme kepemimpinan. Ada dualisme leadership di situ. Nggak akan bagus perusahaan itu. Ikhwatal iman a'azzani Allah. Raja juga begitu. Dalam sebuah negeri juga begitu. Itu manusia, apalagi Allah. Sementara manusia tidak bisa berbuat apa-apa, tidak mencipta, tidak memberi rizki, tidak mengatur kehidupan. Sementara Allah mengatur hidup kita, memberi rizki kita, menciptakan dari tiada menjadi ada. Tentu Allah akan lebih marah. La burhana lahu bih. Padahal, lanjut. Iya tadi. Padahal Iya, baca aja. tidak ada suatu dalil pun baginya tentang itu. Tidak ada dalil satupun tentang hal itu. Nggak ada penjelasan tentang itu. Tidak ada contoh, tidak ada perintah, tidak ada dalil. Maka perhitungannya, apa kata Allah? Maka sesungguhnya perhitungannya di sisi Robnya. Kelak di sisi Allah perhitungannya. Hati-hati. Syirik ini dapat menghancurkan seluruh pahala. Karena ini termasuk syirik besar. Asyirkul akbar. Terutama apa? Syirkul dakwah. Syirik di dalam berdoa. Kata Allah dalam surah Az-Zumar 39 ayat 5, 6, ayat 65. La in asyrakta la yakbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. 39 ayat 65. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu Muhammad. Ya, silakan. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu. Apa isi wahyunya? Jika kamu mempersekutukan Robmu, La in asyrakta, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. ini syirik besar. Gara-gara lisannya salah dalam berdoa. Yang kedua, kufur. Gara-gara tidak menjaga lisan, orang bisa menjadi kufur. Apa kekufurannya? Yaitu membuat kedustaan atas nama Allah. Berbuat dusta atas nama Allah. Orang ini termasuk akan habis pahalanya.
amal ibadahnya tidak akan bermanfaat sedikit pun gara-gara melakukan kufur akbar. Dan inilah kufur takdzib, kufur dalam kedustaan. Kata Allah, buka Al-Ankabut 29 ayat 68. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bil haqq aw kadzdzaba bil haqqi lamma jaa'a alaysa fi jahannama mathwal lil kafirin. Apa kata Allah? Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kedustaan terhadap Allah atau mendustakan yang hak tatkala yang hak itu datang kepadanya? Bukankah dalam neraka jahanam itu ada tempat bagi orang-orang yang kafir? Iya. Siapa lagi yang lebih zalim daripada orang-orang yang membuat kedustaan atas nama Allah? Dia berbuat dusta atas nama Allah dengan mengatakan kebohongan besar kepada Allah. Di mana tempat neraka? Nerakanya adalah Jahannam sebagai tempat kembali bagi siapa? Atas orang-orang kafir. Karena akhir dari ayat ini apa? Mathwan lil kafirin, tempat kembali bagi orang kafir. Hati-hati. Mengatakan ini halal padahal Allah haramkan, mengatakan ini haram padahal Allah halalkan. Itu termasuk berdusta atas nama Allah. Lebih-lebih puncaknya berdusta atas nama Allah, dia kufur apa? Mengatakan bahwa Allah punya anak. Kufur. Yang ketiga, lisan yang tidak terkontrol bisa menghancurkan amal ibadah. Dia masuk ke nifak besar, nifak i'tiqadi. Gara-gara apa? Dia mencela agama Allah. Kalau sudah mencela agama Allah, dia masuk nifak i'tiqadi. Atau dikatakan kufur. Kufur apa? Kufur nifak atau nifak i'tiqadi. Ini mengeluarkan pelakunya dari Islam. Gara-gara apa? Lisannya tidak terkontrol. Apa? Membuat lelucon terhadap agama Allah, membuat guyonan terhadap agama Allah. Lisannya kebablas. Ibarat keran iku wis apa? Hati-hati. Membuat lelucon terhadap agama, terhadap Islam, ayat-ayat Allah, terhadap sunnah-sunnah Rasulullah. Kata Allah Jalla wa'ala, buka surah At-Taubah surat 9 pada ayat 65, ayat 66. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang munafik ketika perang Tabuk. Mereka mengatakan tentang orang-orang mukmin, tidaklah kita melihat para qori kita, pembaca Al-Quran kita ini, melainkan mereka adalah orang yang banyak makan. Kalau bicara dusta, kalau ada musuh penakut. Ucapan ini sebetulnya untuk ice breaking. Apa ice breaking? Memecah kebekuan. Karena saat itu mungkin lagi sumpah. Untuk menghidupkan apa? Suasana. Dia buat joke, buat guyon-guyonan. Tapi yang dibuat guyonan orang mukmin. Ini fatal ini kalau yang dibuat guyonan orang mukmin. Apalagi yang dibuat guyonan ayat-ayat Allah, sunnah-sunnah Rasulullah. Sehingga Allah turunkan ayat 65 dalam surah 9 At-Taubah. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un. Apa kata Allah? Dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan, tentulah mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja. Inilah ucapan orang-orang munafik ketika dipanggil oleh Rasulullah. Saat mereka diadukan bahwa mengucapkan kalimat yang dapat menjatuhkan martabat orang mukmin. Orang mukmin, para qori, dianggap banyak makan dan penakut. Serta kalau ngomong dusta. Begitu sampai di hadapan Rasulullah, dia minta maaf.
Wahai Rasulullah, saya hanya main-main kok. Saya hanya bersendaguro. Gua nggak serius kok. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Allah turunkan ayat. Rasul diperintah mengucapkan kalimat. Kalimat apa itu? Lanjut. Katakan Muhammad. Apa itu? Apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Kul abillah. Apakah kepada Allah? Wa ayatihi, ayat-ayatnya. Wa rasulihi, dan Rasul utusannya. Kuntum tastahzi'un. Kau selalu istihza. Kau selalu berolok-olok. Ini tadi yang dibicarakan orang mukmin. Tapi ayatnya yang turun, apakah kepada Allah, kepada ayat-ayatnya, kepada Rasul utusannya? Padahal objek yang tadi dibicarakan siapa? Sahabat. Artinya jangan sampai menyakiti hati orang-orang mukmin. Apalagi mereka adalah para sahabat Nabi. Bukankah di balik sahabat ini ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa yang diajarkan oleh Nabi itu diamalkan oleh sahabat. Apa yang diamalkan sahabat itulah ajaran Nabi, tapi dicela. Kemudian apa kata Allah Jalla wa Ala? Apa Nabi yang diucapkan berikutnya? Ya, la ta'tadiru. La ta'tadiru. Qad kafartum ba'da imanikum. Apa kata Allah? Tidak usah kamu minta maaf karena kamu kafir sesudah beriman. Iya, tidak perlu kau minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum, karena kau telah kafir sesudah beriman. Enak mana, Pak? Kafir sesudah beriman atau beriman sesudah kafir? Beriman sejak lahir. Kafir sesudah beriman atau beriman sesudah kafir? Yang benar itu beriman sesudah beriman. Berarti imannya bertambah, iman lagi. Karena iman itu bisa bertambah atau tidak? Bisa bertambah. Ya. Tapi pilihannya mek loro mau. Iki jelisi pilihan iki. Baik para ibu, para bapak, saudara sekalian. Syirik sudah, kufur sudah, nifak sudah. Lisan yang tidak terkontrol bisa mengakibatkan seseorang itu masuk perbuatan bid'ah. Karena ucapannya ini ucapan yang tidak ada tuntunan, maka sia-sia amalnya. Hati-hati. Ada nggak ucapan-ucapan yang tidak ada tuntunan? Halo? Amalan-amalan dari lisan, perbuatan-perbuatan lisan yang tidak ada tuntunannya, yang tidak diajarkan oleh Nabi. Banyak. Hati-hati. Lisan kalau sudah keperucut, dia bisa masuk ke dalam ranah perbuatan sesat. Itu minimal perbuatan bid'ah. Contoh, sebelum adzan ada bacaan-bacaan tertentu. Padahal ada tuntunan atau tidak? Ada? Tidak ada tuntunan. Bahkan di dalam sholat, ketika imam membaca Suhufi Ibrahim wa Musa, loh, kok roh sampai naik kucing diwaca? Hah? Ngurungono sebelah apa sampean dewi sponsore? Saya tanya, ada tuntunan nggak seperti itu? Nggak ada. Hah? Nggak ada. Kadang dalam sholat ketika mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, mestinya apa? Amin. Ini ada diselipin Rabbighfirli wali walidayya amin. Pernah dengar seperti itu? Diselip-selip no. Dan itu di dalam sholat atau tidak?
apalagi di luar sholat. Bacaan Quran ditambahi, setelah baca Yasin kemudian ada bacaan diselipin di situ antara ayat dan ayat. Namanya Yasin apa itu? Loh, korup. Punya kayak kata anak aku. Setelah ayat ini ditambahi bacaan salawat, setelah satu ayat, dua ayat ditambahi bacaan. Itu kan seperti ayat baru itu. Itu diucapkan dengan lisannya, dibaca dengan lisannya. Maka hati-hati, jaga lisan. Kalau tidak, amalan kita sia-sia. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, amal perbuatan tanpa contoh dari Nabi SAW, maka hal itu akan tertolak. Yang terakhir, lisan bisa menjerumuskan kepada kebinasaan. Apa itu? Yaitu perbuatan dosa besar. Di antaranya yaitu ghibah. Apa ghibah? Al-ngipi wal ngerasani. Hati-hati, itu pun termasuk perbuatan yang dapat menghancurkan amal ibadah kita. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Jadi 3. Ada 5 ya. Syirik, kufur, nifak, bid'ah, dan maksiat. Dan masih banyak maksiat dengan lisan. Di antaranya apa? Sumpah palsu. Apalagi sumpah untuk melariskan dagangan. Wallahi, mari ono sing ngenyai. Padahal gak ono sing ngenyang. Sumpah palsu. Iki ono sing ngenyang 1000, padahal gak 1000. Dinyang piro? Dusta dalam jual beli, sumpah palsu melariskan dagangan, belum yang lainnya. Ada juga yang menuduh orang lain berbuat nista, berbuat keji, itu pun juga dosa besar. Hati-hati. Maka jaga lisan supaya apa? Terjaga seluruh amal perbuatan kita. Pintu-pintu kebaikan, muara Islam, tiang salat, dan puncaknya jihad. Itu bisa terjaga jika kita memelihara dari 5 perkara tersebut. Wallahu a'lam. Mungkin ini Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada pertanyaan. Ibu boleh ditulis, ibu-ibunya ditulis, boleh, mic boleh. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz, mau izin bertanya. Oke, monggo. Seperti yang dijelaskan tadi. Tadi kan amalannya salah satunya adalah banyak beristighfar dan bersedekah. Sedekah untuk perempuan ini termasuk apa aja ya? Maksudnya amalan apa yang bisa dihitung sedekah? Atau lebih ke materi atau bagaimana Ustaz? Jazakallahu khairan. Iya, baik. Sedekah itu meliputi material dan immaterial. Material berarti yang tampak, konkret, dan juga termasuk sedekah yang immaterial, yang abstrak. Yang pertama sedekah material yang konkret, yaitu bersifat kebendaan. Sedekah panganan, sedekah kelambi, sedekah duit. Itu kalau punya. Kalau nggak punya apa? Sedekahlah yang bersifat immaterial, yang abstrak.
Apa yang abstrak? Yang abstrak contohnya yaitu senyum. Sedekah nggak? Nabi mengatakan tabassumuka fi wajhika li akhika laka sadaqah. Raut wajahmu menyenangkan saudaramu, senyummu kepada saudaramu menyenangkan hati saudaramu, itu adalah sedekah. Itu sedekah yang bersifat abstrak, tidak bersifat material, tidak bersifat kebendaan. Silakan. Nah, kadang bersedekah itu juga di-combine, digabung antara materi dan juga yang imateri. Materinya apa? Makanan. Yang imateri apa? Raut muka yang menyenangkan. Sehingga apa? Ketika sodako itu menurut ukuran manusia itu ringan, kecil, tapi dengan raut muka yang menyenangkan, bernilai besar. Contoh, pohon. Ketika menyuguhkan kepada orang, mensedekahkannya dengan senyum, rasanya keju. Iya kan? Daripada apa? Keju asli tapi ngekekno mbek merengut dadi keju rasa pohon. Hilang kejune. Gara-gara apa? Nyediaknoe piringe rada diuncalno, glodak apa menek merengut. Tambahi mbek ngomong, lah bedok-badoken ngono. Polu enggak mangan. Padahal Allah Jalla wa Ala berfirman dalam surah Al-Baqarah, buka surat kedua. Surat kedua. Yaitu ayat 200. Sudah azan ya? Ya sudah, kita cukupkan sampai di sini. Masuk masjid Central Park ini. Iya. 265 ya. 263. Qaulum ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqati yatba'uha adha. Silakan. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan. Perkataan yang baik, pemberian maaf lebih diutamakan, lebih utama daripada sedekah tapi menyakitkan hati. Makanya para ibu kalau nggak bisa sedekah pakai duit, apa? Perkataan yang baik, ngomong sing apik, dan pemberian maaf. Apa pemberian maaf? Yaitu memberi udzur kepada orang lain. Nek kepethuk ngene ngaji, senyum, dibuka cadare. Dan kalau ada orang baru hijrah, itu dirangkul. Maksudnya dirangkul, tidak dirangkul, dipeluk. Maksudnya apa? Dideketi, yang sopan, ya kan? Disenangkan dia. Jangan dibuat dia nyaman. Kadang-kadang apa? Anak baru ngaji, itu salaman aja gak gelem. Ya, dijak salaman aja sing lawas-lawas gak gelem. Kadang-kadang menjauh. Oke, wong anyar iki. Nah, itu jangan sampai terjadi. Karena banyak itu terjadi di pengajian manapun, nggak ngerangkul kepada orang-orang baru, dan itu banyak mengadu ke kita. Makanya hati-hati. Kita nggak bisa sedekah duit, sedekah apa? Memberikan. Ya ini apa? Hati yang menyenangkan, meraut muka yang sumringah, ucapan yang baik, wajah yang gembira. Itu menyenangkan hati orang lain. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.